Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lupa di deskripsi video, di situ kalian bisa beli baju koko, ada nomor telepon untuk admin baju kokonya dari Al-Qadhi, dan juga kalian bisa dapat link untuk pembelian parfum kamu nih, parfum Sultan harga merakyat. Ya, langsung harumnya istimewa. Dan juga kalian di deskripsi itu kalian cek, kalian yang pengen datang ke tanah suci Makkah wal Madinah, kalian bisa daftar umroh dan haji di situ. Ya, dicek deskripsi video. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini ya masih seputaran PDIP dan Jokowi ya. Tadi kita udah bahas ya. Melawan PDIP itu bukan berarti mesra sama Jokowi, bukan. Karena sebetulnya PDIP dan Jokowi kelihatannya seperti bermusuhan, tapi kok kayaknya bersahabat mereka berdua ya, kayaknya ya. Nih ada berita begini, makin seru, ramai Parcok alias Partai Coklat. Dedi PDIP sebut itu polisi dan bersifat garis komando. Semua akan kami bongkar di persidangan ya, kita baca dulu ya. Mau di persidangan mana ini ya kan? Dalam sebuah keterangan pers yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkapkan sejumlah temuan penting mengenai praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan pilkada. 10 tahun kalian menikmati sayang, 10 tahun kalian menikmati ya, kali ini baru kalian protes ya. Berarti sebelumnya kalian diem aja gitu. Aduh, kalian ini dulu pernah mesra sayang. Lanjut bacanya. Sitorus yang juga anggota legislatif PDI Perjuangan menyatakan bahwa pilkada kali ini bukan sekedar soal kemenangan atau kekalahan kandidat, melainkan soal dimenangkan dan dikalahkan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjaga integritas proses pemilu. Hello, sebelumnya kemana? 2019 kemana? Aduh, kalian ini pernah mesra gitu, sekarang ada pragmatis semuanya kayaknya ya. Menurut Sitorus, beberapa daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat termasuk gubernur sudah disebutkan oleh para pakar hukum tata negara. Daerah-daerah tersebut antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Jakarta nggak disebut ya, padahal kalau mau adil Jakarta juga. Iya, gue nih minta maaf, gue nih sekarang di dalam tanda kutip ya, di oposisi, dianggap oposisi sama partai Abah Anies, Partai Perubahan ya, sama PDIP dan Jokowi juga. Wah, gue cuma nggak mau ngelihat rakyat Indonesia ini dibodoh-bodohi terus gitu aja. Ini semuanya pragmatis, semuanya kalau ada kepentingan enak gitu ya.
Namun Sitorus menambahkan bahwa kenyataannya ada lebih banyak daerah yang terlibat dalam intervensi aparat yang tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Pilkada kita sudah sangat kental dengan intervensi aparat, dan ini tidak hanya terjadi di beberapa daerah yang sudah disebutkan, tetapi juga di daerah lain yang tidak mendapat perhatian yang sama, ujar Sitorus dalam konferensi pers tersebut. Baru sekarang, 2024 kemarin aja loh. Kalau emang benar-benar kan bisa pakai hak angket. Kenapa sekarang baru nih? Sekarang dirugikan, dulu diuntungkan dengan praktek yang sama, gitu. Aduh. Hah. Lebih lanjut, Sitorus menyoroti fenomena baru dalam Pilkada 2024, yaitu adanya proses yang lebih rumit daripada sekedar pertarungan antar kandidat. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus seperti di Banten, Lampung, dan Kepulauan Riau, pilkada kali ini lebih mirip sebuah permainan politik yang melibatkan lebih banyak pihak daripada yang seharusnya. Baru kali ini ya, Pak. Sebelumnya kemana, Bapak? Sebelumnya juga ada ya, Pak ya. Cuman waktu itu Bapak diuntungkan gitu ya, Pak. Hah? Ada apa-apa. Dalam pilkada tidak hanya soal menang atau kalah, tetapi ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Ini adalah sebuah politik yang tidak seharusnya terlibat dalam demokrasi kita, jelasnya. Ini adalah sebuah politik yang tidak seharusnya terlibat dalam demokrasi kita, kata dia nih. Sebelumnya gimana Bapak? Hah? Tuh Mahfud MD kan di PDIP, itu pernah ada dalam kabinet. Dia kan Menko Polhukam. Aduh, astagfirullahaladzim, bisa begini politikus Indonesia ya? Enggak Pak, enggak semua rakyat bisa berjalan dengan narasi lu, enggak semua rakyat. Menurut Sitorus ada pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi dan aturan hukum, justru yang terlibat dalam praktek ini. Mereka, kata Sitorus, merupakan pihak yang mengkhianati sistem pemilu yang seharusnya jujur, adil dan demokratis. Jujur, adil dan demokratis? Sebelumnya kemana? Jujur, adil, demokratis itu kalau pihak lu kalah. Kalau pihak lu menang, itu ya lain. Nggak ada yang begini ya. Wah. Aduh. Ia mengaitkan fenomena ini dengan budaya politik yang ia sebut Jokowisme, yang dimulai sejak era Presiden Jokowi yang menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya pemilu sesuai dengan kepentingan politiknya. Dan Jokowi itu kalian yang bawa. Jokowi itu kalian yang dukung. Jokowi itu kalian yang poles. So iya ngomongin Jokowi lu sekarang. Aduh. Budaya politik ini sudah terstruktur, sistematis dan masif. Ini adalah budaya yang lahir dari kebijakan yang selama ini diambil oleh Jokowi, ujar Sitorus dengan tegas. Kalian yang buat Jokowi. Kalian yang bawa. So iya. Kalian mau ngelawan Jokowi. Dalam keterangan pers tersebut, Sitorus juga mengkritik keterlibatan oknum kepolisian dalam politik praktis yang menurutnya sudah menjadi isu besar dalam dunia politik Indonesia. Ia menyebut kemunculan istilah Partai Coklat untuk menggambarkan peran aparat kepolisian yang terlibat dalam politik. Partai Coklat ini, kata Sitorus, sudah menjadi pembicaraan di media dan kalangan legislatif. Bahkan sudah dibahas di dalam podcast Bocor Halus yang dipublikasikan oleh Tempo. Saya sedih karena Partai Coklat ini merujuk pada oknum-oknum kepolisian. Ini adalah garis komando yang tidak bisa dianggap remeh. Dan pemegang kuncinya adalah Kapolri Listio Sigit, ungkapnya. Nah, sekarang baru ngomong lu. Waktu Kanjuruhan mana? Kalian ngomong begini hanya karena kepentingan partai, bukan karena kepentingan rakyat ya? Gemes gue. No. Buat gue, no besar, no, big no. Sitorus mengingatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan ini harus segera dibenahi karena sudah mencoreng demokrasi Indonesia dari dulu. 10 tahun kalian berkuasa, 10 tahun PDIP itu mati ini. Sekarang baru. Dalam kesempatan tersebut, Sitorus juga menyoroti peran kepolisian Republik Indonesia Polri yang seharusnya berfokus pada tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bukan terlibat dalam urusan politik praktis. Iya. Dan itu udah lama Pak, baru ngomel sekarang. Aduh. Ia mengusulkan agar Polri dikembalikan ke bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian.
Kepolisian harus kembali fokus pada tugas utamanya, bukan terlibat dalam politik praktis. Negara ini sudah memiliki banyak institusi hukum yang bisa menegakkan hukum, kata Sitorus. Hehehe. Sebelumnya. Kocak ya. Sebelumnya aman-aman aja ya. Karena masih diuntungkan ya. Ayolah rakyat, kalian yang cerdas deh ya. Gue ngomong begini buat rakyat, bukan mau bodo amat sama politikus. Sitorus juga menyinggung intervensi yang terjadi pada pejabat sementara PJ, kepala daerah yang seharusnya menjaga netralitas dalam pilkada. Loh, pembentukan PJ itu kan PDIP terlibat juga ya di DPR RI ya? Hah? Memang kan undang-undangnya itu kan yang godok juga DPR RI ya? Aduh, dikira rakyat ini model bisa nurut semua gitu ya? Enggak, Bapak. Ia menegaskan bahwa di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, PJ kepala daerah bahkan terlibat dalam kegiatan politik ilegal yang sangat terlihat. Hal ini sudah sampai ke pengetahuan kami dan seharusnya menjadi perhatian serius bagi Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, ujar Sitorus. Ya, sebelumnya gimana? Menteri Dalam Negerinya dia ya? Yang waktu era Jokowi Menteri Dalam Negerinya itu dia ya? Dari PDIP ya? Hah? Udahlah. Apa ya, inilah politik pragmatis yang dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Waktu mereka menjabat kemana? Di akhir keterangannya, Deddy Sitorus menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada mendukung upaya pemulihan demokrasi dengan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi yang merusak sistem pemilu. Aduh. Sebelumnya PDI Perjuangan berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan kami akan terus berjuang untuk memperbaiki sistem politik kita demi masa depan demokrasi Indonesia, tutup Sitorus. 10 tahun kita ini semenjak era Jokowi itu ya, dan itu PDIP yang tanggung jawab, mestinya PDIP bertanggung jawab, jangan sekarang Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dalam Pilkada 2024. Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semua kami menyebut sebagai oknum, tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah, maka itu tidak lagi oknum, ujarnya pada konferensi pers di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 20 November 2024. Parcok itu hoax. Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut isu Partai Coklat sebagai kabar bohong atau hoax. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok, Partai Coklat, dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Katanya dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 29 November 2024. Menurut Habibur Rahman, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena pola koalisi dalam pilkada bersifat dinamis dan berbeda setiap wilayah. Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antara kubu partai-partai politik, jelasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya setiap pernyataan didasarkan pada bukti kuat untuk menjaga kondusivitas. Kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif, tentunya. Ya buat gue, tarunglah kalian di DPR RI sono. Buat gue jelas sudah. Nih, PDIP sama Listio Sigit. Wah, dulu mesra-mesra aja. Menteri Dalam Negerinya Tito bener ya. Ya, terus Tito kan ya boleh dibilang ya. Oh, Tito itu orangnya Jokowi apa PDIP? Siapa itu namanya yang satu tuh? Ada pokoknya ya. Gue lupa deh. Intinya gue ngelihat nih PDIP sama polisi ini pernah mesra, dan sekarang PDIP ngomong begini karena apa? Hello PDIP, kalian lupa 10 tahun kalian menikmati ini, sekarang kalian dan sementara kalian nggak berani, ya cuman begini doang gitu, ngomong gitu, nggak ada gerak di lapangan juga. Gue Babe Aldo, menurut kalian gimana dia guys? Kalian komentar di bawah deh ya. Buat gue sih ini sama aja, pragmatis. Gue Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video ya guys ya. Cek deskripsi video, di situ ada pembelian baju koko Alkoti, ada pembelian parfum Kamuni, dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji. Cek sekarang guys.
Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.